Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya untuk kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Melalui program Bible and Coffee, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan menjadi landasan kehidupan kita. Kita hidup bukan berdasarkan apa kata orang tentang kita. Kita hidup bukan berdasarkan apa yang menjadi perasaan-perasaan kita. Tapi kita hidup berdasarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan tentang hidup kita. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, ayo tertanam dalam firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan karena firman Tuhanlah yang menerangi setiap langkah hidup kita, sehingga kita tidak berada dalam kegelapan, tapi kita tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan hari ini, saudaraku. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya anugerah-Mu, rahmat-Mu, berkat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Beri rasa lapar dan haus akan Engkau dalam hati dan hidup kami, sehingga terus kami ada tinggal dalam kebenaran yang ajaib dalam kehidupan kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang juga perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-18. Satu ayat saja, Matius 16 ayat 18. Tuhan Yesus bilang begini kepada Petrus, "Dan aku pun berkata kepadamu, Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saya ulangi sekali lagi perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bagaimana Tuhan Yesus pakai Petrus, sehingga melalui Petrus 3.000 orang bertobat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan kita percaya gereja Tuhan memiliki kuasa. Dan gereja bukan bicara tentang gedung, gereja bicara tentang kita. Sama-sama bilang sama saya, kita adalah gereja Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, itu sama terjadi kepada Petrus. Di dasar kita percaya kepada Yesus, maka kita punya kuasa. Atau Yesus katakan alam maut tidak akan menguasai kita. Kenapa? Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Dan kita adalah gerejanya. Gereja bukan hanya gedungnya, tapi gereja adalah pribadi kita, bait kudus Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Kitalah tempat di mana Roh Allah berdiam. Kitalah yang dipakai Tuhan. Kitalah yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi saksinya. Kitalah yang dibangun Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat untuk menghadapi badai. Kenapa? Karena bukan kita, tapi Roh Kudus yang ada dalam kita. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Amin. Itu sebabnya kita mesti mengerti tugas gereja, tugas kita yang pertama, menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita terpanggil, kita terlebih dahulu dipisahkan untuk menjadi alat Tuhan, umat yang diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ingat, kita ini representasinya Tuhan. Kita ini mewartakan, menyampaikan apa yang Tuhan mau. Itu pesan Tuhan kepada murid-murid dan juga kepada kita yang kita kenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku.
Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Sehingga akhirnya setiap kita sudah dikasih dalam Tuhan, gereja-gerejanya Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Dan saya percaya ini tugas gereja. Bukan saling serang, bukan saling menyindir, bukan saling melemahkan, bukan saling menjelekkan, tapi saling membangun, saling menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sama-sama bilang sama saya harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena saya adalah gereja Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai kita diadu domba satu dengan yang lain, sehingga bukan menyatakan kemuliaan Tuhan, tapi kita mulai menyatakan kemuliaan diri kita sendiri. Wah, ajaran saya yang paling benar. Oh, saya yang paling rohani. Oh, saya yang lebih baik pengajaran dari... Oh, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah dipakai setan untuk saling serang, saling memecah. Padahal Tuhan Yesus sendiri berdoa buat kesatuan tubuh Kristus. Yang kedua, apa tugas gereja? Menjadi sarana untuk memperlengkapi dan mendewasakan umat Tuhan. Kita dipercayakan Tuhan, diperlengkapi Roh Allah untuk bersaksi, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, dan untuk mendewasakan umat Tuhan. Memperlengkapi setiap kita, diberikan gift, talenta, karunia yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu saya ajak setiap umat Tuhan untuk melayani. Iya kan? Jangan kita pakai karunia yang Tuhan percayakan, talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hanya untuk kesenangan kita. Kita dipercayakan untuk ada karunia, ada talenta, pakai untuk kemuliaan Tuhan dong. Pakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan dong. Makanya kita memperlengkapi dan kita mendewasakan umat Tuhan. Saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu, kata Alkitab. Dengan demikian engkau melakukan hukum Kristus. Jadi yang kedua, tugas gereja, tugas kita yang adalah gereja, menjadi sarana, menjadi tempat, menjadi wadah. Kita siap dipakai Tuhan untuk memperlengkapi dan mendewasakan satu dengan yang lainnya. Makanya Alkitab juga katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sehingga akhirnya kita saling mendewasakan satu dengan yang lain. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Iya kan, peperangan kita bukan melawan ada darahnya dan dagingnya, tapi peperangan kita melawan penghulu-penghulu jahat di udara. Jadi selama ada darahnya, selama ada dagingnya, manusia bukan musuh kita. Kita hanya sedang didewasakan, kita sedang diperlengkapi, kita sedang dipersiapkan. Mari saling bertolong-tolongan. Mari saling memperlengkapi. Kita gereja Tuhan saling menopang. Kita hamba-hamba Tuhan, kita umat Tuhan saling mendidik, saling mengarahkan, saling menguatkan, saling memberkati. Karena untuk itulah kita dipanggilan yang ketiga, yang terakhir, tugas gereja. Tetap terus memberitakan kabar keselamatan sampai ke ujung bumi. Itu panggilan kita sebagai gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Saudaraku, gereja bukan gedung. Gereja adalah kita. Kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita dipanggil untuk saling memperlengkapi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita dipanggil untuk memberitakan kasih anugerah Tuhan Yesus bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Karena itu persiapkan diri kita, pakai hidup kita untuk menggenapi apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena kami adalah gereja Tuhan. Kami diperlengkapi, kami dipersiapkan, kami dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Karena itu ya Bapa yang baik, hamba berdoa biar setiap umat yang oleh anugerah Tuhan mendengarkan renungan hari ini boleh terus menyadarkan diri kami sendiri untuk kami menjadi memiliki perilaku yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan, saling menopang, saling membangun, saling menolong, saling memberkati. Karena untuk itulah kami terpanggil. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat anugerah kasih setia Tuhan menopang setiap kami umat-Mu, gereja Tuhan di akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.